Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya untuk yang bersedia untuk meluangkan waktunya untuk melaksanakan pembelajaran secara luring, tidak ikut dengan Zoom ya, tetapi bisa mengikuti pembelajaran via video yang Budiah share di YouTube ini. Terima kasih atas kesediaannya. Nah, untuk hari ini Budia akan menjelaskan materi IPS kelas 9 ya, materi IPS kelas 9 bab 1. Sebelumnya Budia sampilkan dulu PowerPoint-nya. Sebentar ya. Oke, kita lihat ya materi IPS kelas 9 SMPT Cahaya Bangsa. Nah, di materi IPS kelas 9 ini kita akan membahas tentang benua-benua di dunia dan interaksi antar ruang antar berbagai negara di benua-benua tersebut. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya. Sebenarnya benua di dunia itu ada berapa toh? Nah, benua di dunia sesuai dengan yang kita tahu ada benua 6 benua ya, ada Asia, Australia, Amerika, Afrika, Antartika, dan Eropa. Tetapi yang Antartika itu tidak bisa dihuni oleh manusia. Kenapa? Karena eh, dingin ya, letaknya di kutub selatan. Jadi tidak bisa dihuni oleh manusia. Tidak ada sinar matahari yang bisa menghidupi manusia untuk bisa beraktivitas dan juga untuk tumbuhan tumbuh karena sangat dingin. Hampir semua daerahnya berupa es. Jadi tidak ada kehidupan di benua Antartika. Nah, kita lihat dulu benua ya. Benua itu pengertiannya sendiri adalah dataran yang masa dataran yang lebar dan berat untuk bisa ditinggali oleh kehidupan. Nah, dari gambar berikut kita bisa melihat letak-letaknya ya. Ada benua Asia yang paling luas, kemudian bergabung dengan benua Eropa. Kemudian ada Afrika, ada Australia, ada Amerika, ada yang membagi Amerika menjadi dua, tapi ada yang juga menyatukan ya, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kemudian di bawah ini ada Antartika. Nah, sebelumnya Budia akan jelaskan, coba kenapa bisa Eropa dan Asia yang masih bergabung dalam satu benua dipisahkan atau dibagi menjadi dua. Padahal secara kamu bisa lihat ya, yang menjadi pemisah benua biasanya adalah samudra kan? Tetapi di Asia dan Eropa ini berbeda. Dia masih satu benua ya, masih bergabung, tetapi dia dibedakan. Yang sebelah sini ini Eropa, yang sebelah sini Asia. Kenapa coba? Jawabannya karena Asia dan Eropa memiliki kultur budaya yang berbeda. Bisa dilihat dari ras penduduknya ya. Dari Eropa sendiri, ras penduduknya itu ras kulit putih, ras Kaukasoid ya. Orangnya putih-putih, tinggi-tinggi, matanya biru dan lain sebagainya. Sedangkan orang Asia seperti kita ya, seperti Budia pendek, kemudian kulitnya tidak putih, kulitnya kecoklatan gitu ya. Nah, jadi Asia dan Eropa itu punya kultur budaya yang berbeda. Kalau Eropa punya budaya yang acuh tak acuh, kurang peduli dengan orang lain, tidak dengan Asia ya. Asia itu dikenal dengan orang-orang yang ramah terhadap orang lain, suka menyapa dan lain sebagainya. Jadi perbedaan budaya ini, perbedaan ras juga menjadikan keputusannya adalah Asia dan Eropa dipisah, berbeda, berbeda benua ya. Berbeda benua yaitu benua Eropa dan benua Asia. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, kita akan bahas dulu benua Asia, benua yang kita tinggal ya. Letak benua dan luas benua Asia dan benua lainnya. Ada benua Amerika, posisinya di sini, ya. Kemudian ada Afrika, posisinya di sini. Ini ya, ada keterangannya, posisi geografisnya. Eropa, ini yang hijau, kemudian Asia yang hijau muda, dan Australia yang pink, ya, pink kecoklatan. Jadi paling luas adalah benua Asia. Kita lihat selanjutnya, benua tempat kita hidup adalah benua Asia.
Bisa dilihat benua Asia ini ya. Benua Asia kita lihat berdasarkan letak geografisnya, sebelah utara ada Rusia. Oke, kita bisa lihat ya, ini Asia. Sebelah utaranya ada Rusia, kemudian sebelah selatannya ada Samudra Hindia, sebelah kanannya ada atau sebelah timurnya ada Samudra Pasifik, dan sebelah baratnya ada Eropa dan juga Laut Tengah. Nah, kita bisa membatasi batas geografisnya seperti ini ya. Utara adalah Rusia, selatan benua Australia dan Samudra Hindia, sebelah timur ada Samudra Pasifik, dan sebelah barat ada benua Eropa dan Afrika, serta Laut Tengah. Nah, letak astronomisnya ada di 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Nah, kita lihat dulu fakta-fakta benua Asia. Fakta-fakta benua Asia yang kalian harus tahu adalah Asia itu benua terbesar di dunia. Jadi benua paling luas ya. Kemudian tempat lahirnya agama-agama besar di dunia. Contohnya, agama besar di dunia itu Islam ya, lahirnya di mana? Di Arab. Arab itu di Asia. Kemudian Kristen atau Nasrani, itu Nabi Isa yang membawa. Nabi Isa lahirnya di Palestina, juga di Asia. Kemudian Buddha dan Hindu berasal dari India, di mana India sendiri juga ada di benua Asia. Kemudian agama Konghucu dari Cina ya. Cina itu juga merupakan bagian dari benua Asia. Jadi hampir semua agama-agama besar di dunia itu lahirnya di benua Asia. Kemudian yang kedua adalah benua dengan jumlah penduduk paling banyak. Karena luas daerahnya banyak dan juga penduduknya banyak, contohnya ada di Cina dan Indonesia serta India, termasuk ke dalam 3 negara dengan jumlah penduduk paling banyak berada di Asia, otomatis menjadikan benua Asia sebagai benua dengan jumlah penduduk paling banyak. Nah, yang selanjutnya adalah mempunyai puncak tertinggi di dunia, yaitu puncak Himalaya. Kita lihat kondisi geografisnya. Iklim di benua Asia itu ada iklim tropis, subtropis, sedang, dan juga kutub ya. Karena tadi letaknya lintangnya ada di 80 derajat lintang utara ya, sampai 11 derajat lintang selatan. Di sini ada tropis, ini letak lintangnya. Karena sampai 80 dan juga 11 derajat LS, maka dari itu iklimnya ada yang tropis, ada yang subtropis, ada yang sedang, dan ada yang kutub. Kemudian mempunyai bentang alam yang bervariasi dari pegunungan, dataran rendah, gunung api, gurun, laut, dataran tinggi, dan lain sebagainya. Oke, ini tugas, nanti Budia bahas, silahkan ya. Nah ini pembagian wilayah Asia Tenggara. Pembagian wilayah Asia, Pembagian wilayah Asia dibagi menjadi 5, kita lihat dulu apa saja ya. Yang pertama ada Asia Tenggara, di sini letaknya. Dengan negara-negara bagiannya adalah Thailand, Myanmar, Laos. Ini kita sudah belajar di kelas 8 ya. Materi Asia Tenggara. Ini adalah Asia Tenggara, bisa dilihat petanya. Kemudian ada Asia Timur ya. Asia Timur ini yang orangnya sipit-sipit, kecil-kecil, putih-putih. Contohnya adalah orang Cina, orang Jepang, orang Korea ya. Jadi Asia Timur itu ciri-cirinya yang sipit-sipit, putih-putih. Nah, negaranya ada Cina, Makau, Hong Kong, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, dan juga Jepang. Ada Mongolia juga. Nah, setelah itu yang kedua, setelah itu yang ketiga ada Asia Tengah. Asia Tengah letaknya di sini ya. Tadi kita sudah di sini ada Asia Tenggara. Kemudian di sini ada Asia Timur. Ini Asia Timur ya. Kemudian ini ada Asia Tengah. Anggota negaranya adalah Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan ya. Ini adalah anggota-anggota dari negara Asia Tengah. Nah, sekarang Asia Selatan. Jadi yang keempat ada Asia Selatan. Asia Selatan ini didominasi oleh orang-orang yang mancung-mancung, Shah Rukh Khan gitu ya. Contohnya adalah Shah Rukh Khan yang suka film India. Ada dari India, kemudian Bhutan, Bangladesh, Maladewa, Pakistan, Afghanistan ya. Ini adalah contoh dari benua
negara di Asia Selatan. Setelah itu ada Asia Barat, ya. Asia yang terakhir adalah Asia Barat. Asia Barat ini terdiri dari negara-negara Timur Tengah atau negara-negara Arab, ya. Sebelahnya Arab, kamu pahamnya Asia Barat pemain Arab gitu ya. Yang ke Arab-Araban ada Saudi Arabia, ada Uni Emirat Arab, ada Oman, ada Qatar, ada Iran, Irak, Lebanon, kemudian Palestina, Israel, Yordania, gitu ya. Ada Turki juga. Jadi Asia Barat ini adalah negara-negara yang didominasi oleh negara Islam. Jadi kebanyakan adalah, makanya dinamakan negara Timur Tengah. Gitu ya. Ini adalah pembagian Asia. Sekarang kita lihat kondisi kependudukannya dari benua Asia. Benua Asia dari segi kependudukan, dilihat dari piramida penduduknya, masih komposisi penduduknya paling banyak ada di usia muda ya, usia anak-anaknya juga banyak. Jadi jumlah penduduk paling tinggi, keragaman budaya penduduknya juga sangat tinggi. Ada yang Asia tuh ada yang Melayu, ada yang rada kayak orang Eropa juga, putih-putih, tinggi-tinggi, ada yang kecil-kecil juga, dan bahasanya juga banyak. Kemudian kegiatan ekonominya penduduk didominasi oleh sektor agraris dan juga sektor industri. Ini kondisi kependudukan di di benua Asia. Kemudian kita lanjutkan ke benua Amerika, ya. Kita terbang dari Asia ke Amerika. Di Amerika batasnya adalah secara geografis ya, sebelah utara ada Samudra Arktik, ini bisa dilihat Samudra Arktik. Kemudian di sebelah selatan ada Samudra Pasifik. Samudra Pasifik sampai sini ya luasnya, sampai bawah-bawah. Kemudian di sebelah timur ada Samudra Atlantik, ini Samudra Atlantik, dan sebelah barat ada Samudra Pasifik juga. Ini adalah kondisi batas geografis dari benua Amerika. Nah, kondisi geografisnya, posisi astronomisnya ada di 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat dan 83 lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Nah, kalau di bujur barat semua berarti ini di baliknya Indonesia ya. Jadi di sini Indonesia, ibaratnya di sebelah sini Indonesia, di baliknya adalah Amerika. Jadi barat dan bujur barat dan bujur timur bedanya adalah di waktu. Contohnya sekarang di Indonesia atau di Asia sudah jam 12 hari Rabu ya, ini hari Rabu. Tetapi kalau di Amerika, di benua Amerika berarti sekarang masih jam 12 malam hari Selasa. Jadi masih kemarinnya karena kita ada di timur, matahari terbitnya di timur, kita yang lebih pagi duluan, gitu ya. Jadi itu posisi astronomisnya. Kemudian luas wilayahnya adalah 42 juta kilometer persegi. Luas benua kedua, terluas kedua setelah Asia. Nah, memiliki iklim sedang dan dengan 4 musim, ada juga yang beriklim tropis. Topografinya sangat beragam seperti pegunungan, gurun, dataran rendah, dan gletser ya. Tahu gletser itu kalau di film Ice Age, kartun yang Ice Age itu dataran es ya, itu gletser. Kemudian kenampakan alam yang terkenal adalah Sungai Mississippi, air terjun Niagara, dan lembah Grand Canyon. Nah, ini pembagian wilayah benua Amerika. Pembagian wilayah benua Amerika ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu Amerika Utara. Kalau tadi Asia dibagi 5 ya, sekarang Amerika dibagi menjadi 3. 3 itu adalah Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Tetapi ada juga yang membagi wilayah Amerika ini menjadi 2, yaitu Amerika Utara dan Amerika Latin. Nah, kalau Amerika Latin itu gabungan antara Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kenapa? Karena dominasi negara-negara di Amerika Utara itu negara maju. Sedangkan negara-negara di Amerika Tengah dan Amerika Selatan itu adalah negara berkembang. Maka ada yang membagi menjadi 2 saja. Yang atas itu negara maju, sedangkan Amerika Latin ini adalah negara-negara yang masih berkembang.
Gitu ya. Nah, kita lihat contoh negaranya. Amerika Utara sebesar ini hanya ada 2 negara, yaitu negara Kanada dan juga Amerika Serikat. Jadi, Amerika Serikat itu negaranya sangat luas, punya negara bagian. Negara bagian yang jauh terdampar itu adalah Alaska ya. Alaska ini negara bagian dari Amerika Serikat. Amerika Serikat punya 50 negara bagian, termasuk yang paling jauh di sini ada Alaska. Di pojok sini tuh di tengah laut ada Hawaii, kalau tahu ya. Jadi Amerika Serikat ini negara besar dengan banyak negara bagian. Dan Amerika Utara ini hanya didominasi oleh 2 negara saja, yaitu Kanada dan juga Amerika Serikat. Kedua-duanya merupakan negara yang sudah maju. Kita lanjut ke Amerika Tengah. Amerika Tengah itu yang tengah di sini ya. Ini ada petanya, pembagiannya ini yang tengah. Nah, kalau diperjelas ada negara Meksiko, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, dan Kolombia. Di sini ada Panama. Kalau yang kamu tahu ada terusan Panama, di sini ada yang daerah yang dijebol untuk jadi apa namanya, terusan ya. Jadi kalau dari laut yang sebelah sini ini, kalau mau ke sebelah sana, kalau belum ada terusan Panama kan harus muter dari sini sampai bawah ini jauh sekali kalau mau ke sini. Jadi akhirnya di sini dibuatkan terusan Panama biar kalau mau jalan naik kapal itu langsung tembus ke sini. Nah, di sini adalah ada terusan Panama. Lanjut ya, ini Amerika Tengah, sekarang Amerika Selatan. Nah, di Amerika Selatan ini ada beberapa negara, banyak negara. Di sini sebagian negaranya adalah negara tropis, contohnya Brasil, karena dilewati Khatulistiwa ya, ada ekuator juga. Nah, kalau yang terkenal itu Brasil ya, kalau anak muslim tahu banyak pemain bola dari Brasil. Kemudian ada Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, dan Chili. Coba bisa dilihat, Chili ini adalah negara paling panjang di dunia ya. Paling sempit, paling panjang. Seperti cabai, mungkin karena itu filosofinya namanya jadi Chili. Kemudian ada Suriname nih, kalau yang tahu, dulu pada masa zaman penjajahan, Belanda itu membuang warga Jawa, Pulau Jawa itu diasingkan ke Pulau Suriname, ke negara Suriname ya. Ini Suriname adalah jajahan Belanda juga. Jadi ketika Belanda mau mengasingkan orang Indonesia, khususnya orang Jawa, itu dibuang ke Suriname. Jadi sekarang kalau kamu mau ke Suriname, mereka bisa bicara bahasa Jawa karena dulunya orang Jawa yang dibuang ke Suriname. Begitu ya, kebanyakan orang Jawa di sana ada. Kalau mau plesir, coba saja ke Suriname. Itu adalah Amerika Selatan. Di sini juga ada hutan yang terkenal dan sungai yang terkenal, yaitu hutan Amazon dan sungai Amazon ya. Yang ada ular besar, anaconda ya, ular anaconda. Nah, kita lihat kondisi kependudukan dari benua Amerika. Tadi Budia sudah jelaskan bahwa di Amerika Utara itu didominasi oleh negara-negara maju dan Amerika Selatan atau Amerika Latin ya, dikenal dengan wilayah Amerika Latin itu gabungan antara wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ini Amerika Utara didominasi oleh negara-negara maju dan ketika negara maju, orang itu cenderung untuk tidak ingin punya anak. Jadi yang usia bayi itu sedikit, kemudian berbanding terbalik dengan yang negara berkembang, mereka masih suka punya anak, ya. Jadi anak-anaknya masih banyak. Kemudian Amerika Utara perkembangan teknologi sudah sangat maju dan kalau yang di Amerika Latin itu masih kurang stabil. Sudah, itu sampai Amerika. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung Japri Budi ya. Untuk selanjutnya adalah benua Eropa. Ya, benua Eropa ini disebut dengan benua biru ya. Tadi Budi sudah jelaskan. Ada kenapa masih bergabung, walaupun bergabung dipisahkan menjadi benua sendiri karena berbeda budayanya, berbeda rasnya ya. Nah, benua Eropa batas geografisnya di sini di atas ini ada Samudra Arktik ya. Kemudian ini ada Samudra Atlantik di sebelah sebelah barat. Kemudian sebelah timurnya ada Pegunungan Ural yang membatasi Asia dengan Eropa. Kemudian di sebelah selatan ada Laut Tengah. Ini ya, ada Laut Tengah dan juga Laut Hitam.
Ini adalah batas benua Eropa. Nah, letak astronomisnya ada di 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Masih di utara semua, tidak ada yang di lintang selatan. Sehingga memiliki iklim subtropis dan juga sedang. Tidak ada negara di di Eropa yang memiliki iklim tropis. Kemudian luasnya ada 10.355.000 kilometer persegi, disebut dengan benua biru karena orang-orangnya punya mata yang berwarna biru. Kalau kita ini matanya kan irisnya ya, irisnya itu kan warna hitam. Kalau di Eropa itu kebanyakan warna biru. Kemudian semua anggota negaranya merupakan negara maju. Dan mata uang yang berlaku di seluruh Eropa adalah euro. Kalau kamu mau jalan-jalan ke Eropa, ke Inggris, ke Prancis, kalau kamu mau backpackeran itu ya, ada satu mata uang yang berlaku untuk di seluruh negara Eropa yaitu euro. Nah, ini ada beberapa wilayah-wilayah, gambaran wilayah, icon-icon dari benua Eropa. Mungkin ada salah satu kalian ingin ke sini ya, kalau Bunda tuh kepengen ke Finlandia, pengen juga ke Yunani. Pengen semua. Itu ya. Kemudian kita ke pembagian wilayah Eropa. Pembagian wilayah Eropa ada Eropa Utara. Nah, ini Eropa Utara, ada wilayah Eropa Timur yang ungu, Eropa Selatan yang merah, dan Eropa Barat. Kita lihat negaranya. Eropa Timur ini ada Rusia, Belarusia, Ukraina, Rumania, Polandia, Slovakia, Ceko, Hungaria. Kemudian Eropa Utara, ini Eropa Utara itu yang sebelah utara dekat dengan kutub ya. Jadi ada Swedia, Islandia, Finlandia, Norwegia. Kalau Finlandia ini adalah salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Nah, Budia pengen ke Finlandia, pengen lihat pendidikannya di sana bagaimana. Kemudian ada juga Inggris ya, yang paling terkenal dari benua Eropa, yang paling paham mesti Inggris. Kemudian ada Denmark, Latvia, Lituania. Kemudian Eropa Barat, ini ada Prancis, ada Jerman, ada Swiss, Austria, Belanda ya, yang pernah menjajah Indonesia adalah di Eropa Barat. Kemudian ada Eropa Selatan. Eropa Selatan ini ada Spanyol ya, Spanyol, Madrid, ibu kotanya. Kemudian Yunani, ada di Yunani, Italia, Malta, terus kemudian Portugal, Gibraltar. Ini adalah negara-negara di Eropa Selatan. Itu saja untuk hari ini. Masih ada kondisi kependudukan. Nah, kondisi kependudukan di benua Eropa itu hampir semua negaranya adalah negara maju. Tadi Budia bilang ya, negaranya hampir semua negara maju. Jadi kecenderungan orang negara maju itu tidak ingin punya anak. Makanya jumlah usia muda ini kan 0 sampai 4 ya, usia yang muda itu paling sedikit, masih sedikit. Jadi mereka tidak ingin punya anak. Nah, terjadi fenomena aging population. Aging population itu adalah populasi usia yang usianya tua. Jadi yang tidak mau punya anak itu mengakibatkan orang-orangnya itu kebanyakan orang tua-tua, gitu ya. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduknya rendah, tingkat kesehatan dan perekonomian pendidikan penduduk relatif baik karena hampir semuanya negara maju, dan tingkat pendidikan baik serta pekerjaannya juga baik-baik. Gitu ya. Itu aja dari Budia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan di pertemuan minggu depan tentang benua Afrika dan juga ada benua Australia ya yang belum terbahas. Jadi nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. Bagi yang mau bertanya bisa japri ke Budia. Jika ada pertanyaan, itu saja dari Budia. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. Budia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.